Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi terkait dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu kriminologi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk untuk materi yang pertama, yaitu pendekatan pemikiran kriminologi. Mengingat kriminologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang kejahatan dari berbagai sisi, untuk itu diperlukan suatu pendekatan pemikiran kriminologi untuk mengungkapkan suatu kejahatan terjadi di dalam masyarakat. Menurut Rush Kevin berpendapat bahwa untuk memperoleh pengertian sebab musabab terjadinya kejahatan, maka Rush Holland Kevin membagikan pendekatan pemikirannya terkait dengan kriminologi menjadi 4 kelompok. Adapun keempat kelompok tersebut yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan biologis dan psikis, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologi modern. Adapun terkait dengan penjabaran dari keempat pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sosiologi. Menurut Quetelet dan Guerry merupakan tokoh pendekatan sosiologis dalam mempelajari sebab musabab kejahatan. Dalam kegiatannya yang dimulai pada tahun 1930 di Prancis dan sejalan dengan pengertian penelitian di Jerman, Belgia, dan Inggris, di dalam mempelajari sebab musabab kejahatan, Quetelet dan Guerry menghubungkan wilayah terjadinya kejahatan dengan unsur-unsur sosial lainnya. Dengan dilakukan penelitian terkait dengan wilayah dan unsur-unsur sosial lainnya tersebut, maka dapat dilihat bahwa terjadinya suatu kejahatan selain didukung dengan wilayah yang memberikan peluang untuk melakukan kejahatan, juga melihat unsur-unsur sosial yang dapat menimbulkan suatu kejahatan. Kemudian menurut Quetelet dan Guerry berpendapat bahwa unsur-unsur sosial yang dimaksud adalah keadaan perekonomian dan industri, perundang-undangan dan faktor seks dan usia. Baiklah, adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur sosial yang telah dijelaskan oleh Quetelet dan Guerry tersebut akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, jika dilihat dari keadaan ekonomi, suatu kejahatan akan terjadi apabila keadaan ekonomi seseorang sedang berada di bawah atau pada tingkat kemiskinan, sehingga apabila seseorang tersebut tidak dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan kejahatan, maka orang tersebut akan terjerumus di dalam melakukan suatu kejahatan. Contohnya, jika ada orang miskin tidak dapat mengontrol dirinya untuk tidak mengambil hak milik orang lain, maka orang miskin tersebut akan melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian selain itu juga, keadaan perekonomian ini selalu dikaitkan dengan industri.
karena dengan majunya industri maka akan mempengaruhi keadaan perekonomian seseorang di dalam masyarakat, sehingga apabila industri banyak mempekerjakan orang-orang di dalam suatu wilayah maka akan memperkecil tingkat kejahatan. Dan sebaliknya, apabila industri tidak banyak mempekerjakan orang di dalam suatu wilayah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu kejahatan, seperti halnya pencurian. Karena keadaan ekonomi yang paling rendah, maka akan memicu seseorang untuk melakukan berbagai macam cara demi melangsungkan kebutuhan hidupnya, termasuk melakukan pencurian. Kemudian, perundang-undangan dengan faktor seks dan usia selalu dikaitkan satu dengan lainnya, karena kalau tidak ada perundang-undangan, maka tidak akan dapat mengatur tingkah laku manusia, sehingga dikhawatirkan manusia itu akan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap manusia lainnya, termasuk juga dalam hal seks dan usia yang rentan, seperti penelantaran terhadap orang tua yang tidak mampu lagi. Apabila dilihat dalam kegagalan rumah tangga, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga pelanggaran seks seperti anak nakal, kenakalan remaja, orang tua melakukan pencabulan terhadap anaknya, dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perundang-undangan untuk meminimalisir tingkat pelanggaran seks tersebut, sehingga tidak merasakan masyarakat menjadi resah, dan menganjurkan untuk membuat lembaga penampungan untuk anak-anak nakal serta anak-anak yang mendapat perlakuan pelanggaran seks yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, dalam hal ini dibentuklah Komnas HAM. Seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam hal ini, selain perempuan yang dilindungi, anak juga dilindungi. Itulah tujuan dibentuknya suatu lembaga untuk melindungi kaum yang lemah. Itulah tadi terkait dengan penjelasan yang pertama, yaitu pendekatan sosiologi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pendekatan biologis dan psikis. Menjelang akhir abad 19, para doktor dan sarjana biologi berusaha mengadakan penelitian tentang perilaku masyarakat. Dalam hal ini, Lombroso menghubungkan unsur-unsur biologis dengan perilaku manusia yang melakukan suatu kejahatan. Baron Rafael Garofalo mengambil ajaran Lombroso, akan tetapi hanya pada kelainan mental saja. Kelainan mental ini merupakan penyimpangan perilaku normal manusia, sehingga lebih menonjol pada kemerosotan akhlak manusia itu sendiri. Kemudian menurut Houghton, seorang antropologi yang melakukan pendekatan biologis yang lebih modern untuk menentang ajaran Lombroso. Dalam hal ini, Houghton melakukan penelitian yang meliputi
pengukuran bentuk-bentuk kepala, hidung, dahi, dagu, bentuk wajah, jenis dan warna rambut, serta bentuk tubuh orang narapidana, orang yang menderita sakit jiwa, kemudian orang waras dan orang yang tidak waras yang tidak terlibat kejahatan. Nah, inilah yang dimaksud oleh khoten. Dilihat dari mulai wajahnya, kemudian dari bentuk tengkorak kepalanya, kemudian dilihat dari hidung, dahi, dagu, rambutnya. Oleh karena itu, khoten berkesimpulan bahwa tidak dijumpai gejala-gejala psikis tertentu, namun para penjahat itu secara biologis memiliki kekurangan secara menonjol. Artinya penjahat yang satu dengan yang lain memiliki kekurangan masing-masing di dalam melakukan aksi kejahatannya. Perbedaan psikis adalah pembawaan sejak lahir. Artinya dia memang dari lahir dia telah ada pembawaan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pelaku kejahatan. Jadi, pelaku kejahatan itu bersikap antisosial akibat dari keturunan orang tuanya sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya orang tuanya biasa melakukan pencurian, anaknya biasanya juga melakukan pencurian. Selain itu juga seperti halnya orang tua melakukan perjudian, maka anaknya biasanya ikut melakukan perjudian. Itu menurut pendapat khoten. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi tentang pendekatan biologis dan psikis. Materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pendekatan psikologis atau psikologi. Dalam hal ini, menurut Henry Goddard berpendapat bahwa unsur keturunan sebagai faktor yang menentukan kehidupan dan perilaku manusia. Jadi apabila orang tuanya melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka tentunya anak mereka juga ikut melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian Henry Goddard membagikan penjahat menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari beberapa gangguan jiwa. Oleh karenanya tidak mampu dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, mereka yang melakukan kejahatan karena kesengajaan atau kelalaiannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal demikian apabila dikaitkan dengan hukum pidana, sudah jelas bahwa apabila orang yang memiliki gangguan kejiwaan berada di bawah pengampunan atau disebut dengan di bawah umur seperti anak-anak, maka pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan apabila pelaku tersebut di dalam melakukan suatu kejahatan di dalam masyarakat dengan unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena
dia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Penyebab utama perilaku jahat yang terdapat pada penjahat yaitu terletak pada kemampuan mental yang rendah. Sehingga dengan memiliki kemampuan mental yang rendah, maka mereka tidak dapat bekerja dan akhirnya mereka melakukan perbuatan jahat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau seandainya orang tersebut dalam hal pengangguran atau tidak bekerja, maka lama-kelamaan orang tersebut akan melakukan suatu kejahatan seperti halnya melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah, itu tadi terkait dengan pendekatan psikologi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sosiologi modern. Pendekatan sosiologi modern adalah usaha untuk menerangkan sejumlah teori tentang sebab musabab kejahatan, di mana dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang berusaha untuk yang pertama, kelompok yang berusaha untuk memperoleh penyebab kejahatan dari dalam diri pribadinya. Artinya dari diri dia sendiri yang melakukan kejahatan. Untuk melakukan kejahatan seperti apa? Dia memang mau melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Seperti dalam hal dia memang sengaja melakukan suatu kejahatan seperti pencurian karena telah terbiasa melakukan perbuatan tersebut. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita, orang tersebut telah biasa melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga penyebab pelanggaran atau kejahatan tersebut berasal dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kelompok yang berusaha untuk memperoleh penyebab kejahatan dari pengaruh lingkungan masyarakat terhadap individu. Nah, ini artinya ada pengaruhnya dari luar, eksternal, atau dari masyarakat. Akibat pergaulan bebas, sehingga terbentuklah pada dirinya untuk melakukan suatu kejahatan-kejahatan. Kemudian menurut Oliver Swart berpendapat bahwa kebobrokan di dalam masyarakat dan kebobrokan di lingkungan merupakan pendorong utama timbulnya kejahatan. Jadi akibat dari dorongan yang berada di masyarakat dan di lingkungannya, itulah membentuk diri si pelaku itu untuk melakukan suatu kejahatan. Pertumbuhan kejahatan sebenarnya dimulai sejak masih anak-anak. Seperti contoh, membolos sekolah, tidak mengikuti aturan yang telah diberlakukan di sekolah, selalu berkelahi dengan teman sekolah, bahkan dapat melakukan pencurian ringan seperti mengambil barang teman sekolahnya sendiri. Hal ini terjadi karena dimulai dari bergabungnya dengan kelompok teman sepermainan yang menyimpang dan tidak ada pengawasan dari orang tuanya, sehingga menimbulkan watak penjahat pada diri si anak tersebut dan berakibat membuka peluang untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, terbentuknya watak penjahat yang terdapat pada anak tersebut dikarenakan adanya faktor dorongan di tempat anak tersebut bergaul. Sebab apabila anak tersebut bergaul dengan orang yang selalu melakukan kejahatan, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan ikut melakukan kejahatan. Namun, apabila anak tersebut bergaul dengan orang yang mematuhi hukum, maka
anak tersebut akan selalu mematuhi hukum dan takut untuk melanggar hukum itu sendiri. Untuk itu, sudah seharusnya orang tua ikut berperan di dalam meminimalisir tingkat kejahatan yang berawal dengan adanya pengawasan terhadap anaknya dari lingkungan anaknya tersebut dan pergaulan anak itu sendiri, sehingga anak tersebut tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya untuk melakukan suatu kejahatan. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi pendekatan pemikiran kriminologi. Saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dalam hal ini, saya menyampaikan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.